12 fakta menakjubkan tentang Filipina, negara paling unik di Asia 16 tanah pulau yang menawan dan budaya yang beragam. Terletak di Asia Tenggara, Filipina adalah sebuah arkipelago yang terdiri dari 91 pulau. Namun menariknya, hanya sekitar 2,000 dari pulau-pulau ini yang dihuni. Negara ini juga memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia, menjadikannya surga untuk pantai yang bersih dan hutan hujan tropis yang misterius. Dengan kedekatannya dengan Khatulistiwa, Filipina menikmati cuaca cerah sepanjang tahun. Negara ini mengalami musim hujan dari bulan Juni hingga November dan musim kering dari bulan Desember hingga Mei. Namun yang sangat mencolok adalah bahwa Filipina menghadapi rata-rata sekitar 20 topan setiap tahun, menjadikannya salah satu negara dengan cuaca paling ekstrim di planet ini. Filipina mencakup area sekitar 300,000 km persegi dan memiliki populasi sekitar 117 juta orang pada tahun 2024. Sekitar 80% dari populasi negara ini mengidentifikasi diri sebagai Katolik, tetapi menariknya, Filipina juga memiliki populasi termuda di Asia Tenggara, dengan lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Filipina adalah salah satu negara dengan keragaman etnis terbesar di kawasan ini, dengan lebih dari 175 kelompok etnis yang berbeda. Semua hidup berdampingan secara harmonis menciptakan budaya yang menggabungkan pengaruh asli Spanyol dan Amerika. Bahasa resmi adalah Filipino dan Inggris, tetapi ada hingga 107 bahasa dan dialek yang digunakan di seluruh negeri. Menariknya, beberapa bahasa hanya memiliki beberapa 100 pembicara, dan suku tertentu bahkan berkomunikasi melalui peluit daripada berbicara number fourth. Moda transportasi yang unik. Budaya transportasi di Filipina cukup istimewa berkat jeepney yang melintas di jalan-jalan. Jeepney dijuluki Raja Jalanan di Filipina. Bentuk transportasi umum ini muncul setelah Perang Dunia II, ketika mekanik lokal mengubah jeep militer yang ditinggalkan oleh angkatan bersenjata ala-lesa menjadi kendaraan penumpang yang terjangkau. Fitur mencolok dari jeepney adalah karya seni unik dan berwarna-warni di bagian luar, terinspirasi oleh simbol-simbol religi atau ikon budaya pop. Moda transportasi ini melayani jutaan warga Filipina setiap hari. Di Manila saja, lebih dari 52,000 jeepney beroperasi di berbagai rute setiap hari, belum lagi yang ada di daerah lain. Ketika naik jeepney di Filipina, Anda dapat berkomunikasi dengan sopir dalam bahasa Inggris, karena orang Filipina sangat mahir dalam bahasa Inggris. Jeepney tidak memiliki pemberhentian tetap. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah melambaikan tangan dan sopir akan menjemput Anda. Setiap perjalanan dikenakan biaya 8 peso Filipina untuk 4 km pertama dan sekitar 2 peso Filipina untuk setiap kilometer tambahan. Selain itu, ada opsi transportasi umum unik lainnya di Filipina yang disebut habal-habal. Ini adalah sepeda motor yang dikustomisasi yang dapat mengangkut 8 hingga 12 penumpang. Habal-habal memiliki 2 bangku panjang yang dipasang di kedua sisi. Masing-masing dapat menampung 4 orang. Bagian belakang kursi diperpanjang cukup untuk menampung 3 penumpang lagi. Tarif untuk setiap perjalanan bervariasi tergantung pada kesepakatan antara penumpang dan sopir. Mam Deblis. Rumah wanita cantik. Saat Anda tiba di Filipina, Anda akan menemui berbagai warna kulit. Orang Filipina keturunan Austronesia memiliki warna kulit coklat alami karena nenek moyang mereka tinggal di daerah tropis dengan sinar matahari yang kuat sepanjang tahun. Orang Filipina keturunan Spanyol, akibat 33 tahun pemerintahan Spanyol, seringkali memiliki kulit yang lebih cerah. Ini juga yang menjadikan wanita Filipina memiliki berbagai daya tarik, mulai dari kecantikan Eurasia hingga pesona Amerika Utara. Filipina sering disebut sebagai negara ratu kecantikan.
Tidak hanya karena para pemenang kontes kecantikan terkenal, tetapi juga karena banyak wanita di sini memiliki penampilan yang sebanding dengan orang Eropa atau Amerika. Tidak hanya cantik, tetapi mereka juga berbakat. Filipina menduduki peringkat tertinggi di dunia untuk persentase wanita yang memegang posisi manajemen senior di perusahaan menengah. Sementara wanita Filipina tradisional sangat menghargai keluarga dan merawat anak-anak mereka. Gadis Filipina modern mewujudkan nilai-nilai tradisional dan sifat unik wanita kontemporer. Mereka sangat setia dalam pernikahan mereka dan gambaran seorang wanita Filipina yang ceria dan mampu pulang setelah bekerja untuk berbagi makan malam hangat dan momen bahagia dengan suami dan anak-anaknya adalah hal yang cukup umum. Namun, banyak pria Filipina masih memegang pandangan tradisional dan mempertahankan norma budaya lama. Akibatnya, banyak wanita Filipina muda yang berbakat saat ini mencari kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan lintas negara, berharap menemukan pasangan asing yang dapat menawarkan rasa hormat dan kesetaraan dalam pernikahan, terutama pria Eropa dan Amerika, karena bahasa Inggris adalah bahasa kedua mereka. Jumlah gadis Filipina yang menikah dengan pria asing, terutama orang Amerika dan Kanada, semakin meningkat. Standar mereka untuk pasangan tidak terlalu tinggi. Mereka hanya ingin seseorang yang bisa mereka percayai, berbagi, dan yang menghormati mereka dalam hubungan. Jika Anda tertarik agar kami membagikan aplikasi Kencan online untuk terhubung dengan gadis Filipina dan tips untuk memenangkan hati mereka, silakan tinggalkan komentar dengan nomor 812. Pakpak, makanan yang paling aneh. Pakpak adalah jenis makanan sisa yang dikumpulkan dari restoran, seringkali tempat makanan cepat saji yang diselamatkan, diproses ulang, dan dimasak di Filipina. Dalam bahasa Tagalog, pakpak dapat merujuk pada daging, biasanya ayam, ikan, atau sayuran beku. Potongan ayam goreng, iga, atau makanan yang dibuang dari gerai makanan cepat saji, dikumpulkan, dibersihkan, dan kemudian dimasak lagi dengan bumbu untuk mensterilkan dan meningkatkan rasa. Seringkali dipadukan dengan sayuran untuk dijual. Hidangan ini dijual dengan harga yang sangat rendah, sekitar $10 untuk satu porsi, memberikan makanan yang mengenyangkan bagi mereka yang berpendapatan rendah. Makanan ini berasal dari kemiskinan ekstrim di Filipina, di mana penduduk di permukiman kumuh di Metro Manila tidak mampu membeli makanan segar. Di permukiman kumuh Manila, pakpak bukan hanya sekadar makanan, tetapi sebuah kisah tentang bertahan hidup. Meskipun ada pendapat yang berbeda tentang kebersihan dan kesehatan, pakpak tetap ada sebagai simbol ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam keadaan sulit. Alvin, memiliki mobil baru adalah sebuah impian di Filipina. Tahukah Anda bahwa membeli mobil di Filipina bisa sampai 50% lebih mahal daripada di negara lain? Hal ini bukan hanya karena harga mobil, tetapi juga karena serangkaian pajak yang sangat tinggi. Pemerintah Filipina menerapkan pajak barang mewah khusus pada mobil berkisar antara 5% hingga 50%. Pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12%, dan jika mobil tersebut diimpor, Anda akan menghadapi pajak impor yang besar juga. Sebagai contoh, sebuah mobil yang harganya 20,000 sebelum pajak dapat berakhir dengan harga 30,000 atau lebih setelah semua pajak ditambahkan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah kendaraan di jalan dan mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi telah membuat banyak warga Filipina sulit untuk membeli mobil baru. Sementara itu, rata-rata gaji orang Filipina hanya sekitar $300 hingga $500 per bulan,
menjadikan pembelian mobil baru hampir mustahil bagi kelas menengah dan individu yang bekerja. Hanya mereka yang berpenghasilan tinggi, pengusaha sukses, atau mereka yang bersedia membayar jumlah besar untuk transportasi yang dapat membeli kendaraan baru. Ini telah menciptakan pembagian yang jelas dalam masyarakat. Di jalan-jalan Anda dapat melihat mobil mewah melintas cepat di samping jeepney tua, sebuah kontras yang mengejutkan setiap pengunjung. Sebagai hasilnya, pasar mobil bekas di Filipina telah meledak, menjadi alternatif popular bagi mereka yang ingin memiliki transportasi pribadi tanpa beban pajak yang berat. Beberapa orang memilih mobil rakitan lokal untuk menghindari pajak impor, sementara yang lain membeli kendaraan bekas untuk mengurangi biaya. Namun, terlepas dari pilihan tersebut, biaya kepemilikan mobil tetap menjadi masalah bagi orang Filipina. Pantai-pantai yang menakjubkan di Filipina. Filipina adalah rumah bagi beberapa pantai terindah di dunia yang menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Pertama, kita tidak boleh melupakan pantai putih di Boracay yang dikenal sebagai pantai impian. Dengan pasir putih halus dan air laut jernih, ini juga merupakan tujuan mewah dengan fasilitas kelas atas, termasuk resort dan hotel yang mahal. Di sepanjang pantai ada restoran seafood mewah dengan pemandangan laut yang menakjubkan dan bar yang ramai, menjadikannya surga bagi para penggila pesta dan pecinta olahraga air. Jika Boracay terlalu meriah, maka Nakpan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencari ketenangan. Dengan jarak pantai yang bersih sepanjang 4 kilometer dan air berwarna turquoise, pengunjung dapat bersantai di ayunan di bawah pohon kelapa atau menikmati matahari terbenam yang memukau. Banyak yang pernah ke sini mengatakan rasanya seperti berada di pulau terpencil yang indah, jauh dari kebisingan dunia. Selain itu ada pantai tersembunyi di El Nido, pantai rahasia yang sebenarnya. Dikelilingi oleh tebing kapur yang menjulang tinggi, pantai ini hanya dapat diakses dengan kayak atau berenang. Setibanya di sana, pengunjung merasa seolah-olah sedang menemukan harta karun yang terlupakan. Airnya jernih seperti kristal, ikan berenang tepat di bawah kaki Anda, dan lingkungan yang bersih membuat banyak orang menyamakannya dengan filem petualangan kehidupan nyata. Pantai mana yang paling Anda cintai? Jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Kehidupan di Manila bukan hanya ibu kota Filipina, tetapi juga sebuah mikrokosmos yang dipenuhi dengan kontras yang menarik. Sebagai salah satu kota terpadat di dunia dengan kepadatan 42,000 orang per kilometer persegi, Anda akan menemukan gedung pencakar langit yang berkilauan di jalanan yang ramai tepat di sebelah pasar Saint yang dipenuhi kerumunan di mana para pedagang berteriak di tengah lalu lintas yang kacau. Jalan-jalan di Manila selalu hidup dengan berbagai moda transportasi. Mulai dari bus dan taksi hingga jeepney berwarna-warni yang merupakan ciri khas budaya Filipina. Kehidupan sehari-hari di Manila adalah perpaduan antara tradisi dan modernitas. Di pagi hari yang awal, Anda mungkin melihat orang-orang pergi ke gereja, sementara para pedagang Saint sibuk menjual makanan lokal seperti tahu manis, balut, telur bebek yang dibuahi, atau saya melihat usus ayam panggang. Mal-mal belanja yang ramai seperti Mall of Asia Greenbelt atau SM Mega Mall adalah surga berbelanja, sementara pasar tradisional seperti Divisoria menawarkan segalanya dengan harga yang mengejutkan rendah. Ketika malam tiba, kehidupan di Manila menjadi sangat meriah dan beragam. Dari bar dan klub yang trendy hingga pasar malam yang ramai, Manila selalu menyambut pengunjung dengan pengalaman tak terlupakan. Jika Anda menikmati pesta mewah, pergilah ke Bonifacio Global City, BGC atau Makati, di mana Anda akan menemukan bar atap mewah seperti Penthouse 18 dan 747 atau Skydeck View Bar, di mana
Anda dapat menikmati koktail di bawah cahaya gemerlap kota. Sebagai alternatif, daerah seperti Malat atau Poblacion menawarkan bar jalanan, pub, dan klub kecil yang memberikan suasana Filipina yang otentik. Bagian yang paling menarik adalah bahwa orang Filipina sangat terbuka dan ramah. Apakah Anda seorang turis atau penduduk lokal? Segera setelah Anda mulai bernyanyi di bar karaoke, Anda langsung menjadi saudara bagi semua orang di sana. Inilah alasan mengapa Manila saat ini telah menduduki peringkat teratas dalam daftar 13 kota terbaik di dunia untuk kehidupan malam menurut majalah Global Timeout. Pengalaman di sini akan meninggalkan Anda dengan banyak kesan tak terlupakan. Nomor 8, tujuan wisata paling popular di Filipina. Beranikah Anda berenang dengan salah satu spesies ikan terbesar di dunia? Di Oslo, para wisatawan dapat menyelam bersama hiu paus raksasa. Raksasa lembut yang hanya memakan plankton dan makhluk laut kecil cukup menyelam ke bawah dan Anda dapat melihat sirip besar mereka meluncur tepat di samping Anda, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Jika Anda menyukai pemandangan yang tidak biasa, Bukit Coklat di Bohol pasti akan mengejutkan Anda dengan lebih dari 28 bukit bulat yang berubah coklat saat musim kering. Mereka tampak seperti ribuan batang coklat raksasa yang membentang hingga ke cakrawala, pemandangan unik di dunia. Namun, jika Anda mencari pengalaman yang misterius dan magis, kunjungi sungai bawah tanah Puerto Princesa yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Sungai sepanjang 8 kilometer ini mengalir melalui gua-gua batu kapur yang megah, di mana stalaktit yang bersinar dan formasi batu yang menjulang menyerupai benteng kuno. Saat Anda menjelajahi lebih dalam ke dalam gua, suara gaung kelelawar dan kegelapan yang menyelimuti membuat Anda merasa seolah-olah melangkah ke dunia lain yang misterius dan spektakuler. Selain itu, Filipina memiliki teras padi Banawe, keajaiban dunia yang ke-8. Teras megah ini terlihat seperti lukisan hidup, dipahat ke dalam pegunungan oleh masyarakat Ifugao. Lebih dari 2,000 tahun yang lalu, teras padi Banawe diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dengan anak tangga hijau yang subur membentang tanpa henti. Menariknya, sistem irigasi untuk teras ini sepenuhnya alami, menarik air dari puncak gunung yang tinggi. Terakhir, jangan lewatkan Vigan, sebuah kota kuno di wilayah Ilocos di Filipina Utara. Vigan adalah salah satu kota kolonial Spanyol yang paling terpelihara di Asia, menawarkan Anda pengalaman tersebut. Jalan berbatu, rumah-rumah yang berusia berabad-abad, dan kereta kuda yang bergerak lambat menciptakan gambaran Eropah di tengah-tengah Asia Tenggara. Ketika malam tiba, lampion antik menerangi jalan, membenamkan pengunjung dalam suasana nostalgis dan menawan. Nomor 7, karaoke adalah bagian penting dari budaya Filipina. Apakah Anda seorang penggemar karaoke? Jika ya, tinggalkan komentar dengan angka 2 tanda seru. Anda mungkin tidak tahu lagu-lagu Filipina, tetapi cukup ambil mikrofon dan nyanyikan lagu hit internasional dan Anda akan disambut sebagai teman. Di Filipina, karaoke bukan hanya popular. Ini adalah aspek budaya yang penting. Dari bar karaoke mewah di kota hingga mesin karaoke yang dipasang di trotoar atau di tempat makan santai, musik mengisi udara di mana-mana. Menariknya, siapapun bisa menjadi penyanyi di sini, tidak perlu suara yang indah. Cukup bawa emosi dan antusiasme Anda, dan Anda bisa ikut serta dalam pesta karaoke tepat di jalan. Banyak keluarga memiliki mesin karaoke di rumah, dan beberapa restoran bahkan menyediakan set karaoke gratis untuk tamu.
Kompetisi menyanyi dadakan dapat terjadi kapan saja, mulai dari pesta ulang tahun hingga warung makanan jalanan, di mana orang asing dapat dengan cepat menjadi teman melalui lagu yang sama. Tidak masalah apakah suara Anda bagus atau tidak. Yang penting adalah kegembiraan dan koneksi di antara orang-orang. Nomor 6, Bajau, salah satu suku paling aneh di dunia. Sebagai suku semi-nomaden, orang Bajau tersebar di seluruh Asia Tenggara, dari Indonesia hingga Filipina dan Malaysia. Mereka sering disebut sebagai nomaden laut karena kehidupan mereka dihabiskan melayang di atas air sepanjang tahun, dan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka adalah penjaga laut, hidup dalam harmoni penuh dengan lautan. Tradisi dan kebiasaan mereka berpusat pada perlindungan lingkungan laut tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Baik pria maupun wanita muda dari suku Bajau memiliki semangat tinggi untuk menyelam. Mereka bisa menghabiskan waktu hingga 8 jam sehari menyelam jauh ke bawah air, mencapai kedalaman 12 hingga 15 meter dan bahkan hingga 40 meter. Beberapa individu menghabiskan sebanyak 60% waktu mereka di bawah air. Menurut penelitian terbaru, tubuh orang Bajau telah beradaptasi dengan gaya hidup akuatik mereka. Organ-organ mereka telah berevolusi, seperti memiliki limpa yang lebih besar, yang membantu meningkatkan oksigen dalam darah saat menyelam. Ketika mereka menyelam, denyut jantung mereka menurun dan darah diarahkan ke organ-organ penting, memungkinkan orang Bajau untuk memperpanjang waktu menahan napas di bawah air. Adaptasi ini adalah bukti signifikan bahwa suku Bajau telah berevolusi secara genetik untuk berkembang di lingkungan mereka, bukan hanya mengandalkan pengalaman. Hidup mereka berputar di sekitar memancing menggunakan alat sederhana yang dibuat sendiri. Selain menangkap ikan, mereka juga menyelam untuk mencari teripang, mutiara, dan landak laut. Produk langka yang mereka perdagangkan untuk makanan di darat. Meskipun telah tinggal di atas air selama berabad-abad dan terhubung erat dengan lautan, suku ini tetap relatif tidak dikenal karena keterpisahan mereka dari kehidupan modern. Mereka telah hidup selama generasi terikat pada laut tetapi tidak termasuk dalam negara manapun, karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Orang-orang Bajau tidak menikmati manfaat sosial yang akan diterima oleh warga negara pada umumnya. Nomor 5, tradisi makan kamayan di Filipina. Apakah Anda pernah mencoba makan dengan tangan tanpa menggunakan sumpit, sendok, atau garpu? Di Filipina, kamayan, yang berarti makan dengan tangan dalam bahasa Tagalog, bukan sekadar cara menikmati makanan. Ini adalah tradisi yang menandakan ikatan antara orang-orang. Pada pesta kamayan, sebuah meja panjang dilapisi dengan daun pisang hijau rimbun, dihiasi dengan tumpukan nasi putih yang masih panas, daging panggang yang aromatik, makanan laut segar, mangga matang, telur asin, dan berbagai saus celup yang kaya rasa. Tidak ada piring terpisah. Semua orang makan langsung dengan tangan mereka, menciptakan suasana yang intim, hangat, dan penuh kebahagiaan. Sebelum garpu dan pisau diperkenalkan ke Filipina, kamayan adalah cara tradisional makan selama berabad-abad. Saat ini, meskipun sebagian besar orang sudah terbiasa menggunakan peralatan makan, kamayan masih populer untuk acara-acara khusus seperti festival, pertemuan keluarga, atau pesta di luar ruangan. Banyak restoran Filipina bahkan menyajikan makan gaya kamayan sebagai pengalaman budaya unik bagi pengunjung. Merfort, festival unik di Filipina, dianggap sebagai festival musim semi terbesar dan terwarna di Filipina. Festival Ati-Atihan biasanya diadakan pada akhir pekan ketiga bulan Januari di Provinsi Aklan di Pulau Panay. Ini dikenal sebagai waktu bagi orang Filipina untuk menghormati Santo Nino, Santo Pelindung Negara. Selama festival ini, Kalibo Filipina hidup dengan kostum warna-warni, wajah yang dicat, dan tarian liar yang diiringi dengan ketukan drum yang meriah. Sorotan festival biasanya terjadi pada hari terakhir, dengan prosesi megah patung Santo Nino dari Gereja Kalibo ke Taman Pastrana yang terdekat. Prosesi yang mewah ini telah menjadi parade yang menarik banyak peserta, termasuk turis asing. Selain itu, festival ini menampilkan kompetisi tari luar ruangan yang sangat hidup.
Festival menarik lainnya adalah Sinulog Festival. Sinulog Festival adalah salah satu festival terbesar, paling spektakuler, dan berwarna-warni di Filipina. Festival ini diadakan setiap tahun pada hari Minggu ketiga bulan Januari di Kota Cebu dan biasanya berlangsung selama 9 hari. Tujuan utama festival adalah untuk memperingati sejarah prakolonial rakyat Filipina dan penerimaan agama Kristen. Festival ini dikenal menarik jutaan penduduk lokal dan turis untuk berpartisipasi setiap tahun. Nomor 3, masakan Filipina, tanah hidangan lezat. Tocino, salah satu hidangan khas Filipina adalah hidangan daging babi goreng yang penuh rasa. Dagingnya dipotong tipis dan dimarinasi dengan gula, garam, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya selama beberapa jam. Ketika dimasak, daging tersebut mengembangkan lapisan merah harum yang khas. Untuk merasakan kelezatan hidangan ini, Anda bisa mengunjungi Tokwat Baboy Mila yang terletak di Jalan San Andres, Angeles, Pampanga. Berikutnya adalah sinigang, sup asam Filipina, hidangan popular yang dibuat dengan daging atau ikan. Asam jawa dan lemon adalah bahan penting yang memberikan rasa lezat dan tajam pada sup ini. Hidangan ini sering kali mencakup daging babi, santan, dan berbagai sayuran sebagai pendamping. Jangan lewatkan sisig, sebuah hidangan khas dari Filipina yang biasanya dimasak di atas piring sizzling panas, memenuhi jalanan dengan aroma yang menggoda. Bagian-bagian dari daging babi dicincang dan ditumis dengan bawang, sayuran, dan telur goreng yang matang setengah, menciptakan rasa yang khas. Hidangan ini biasanya dinikmati dengan nasi putih atau roti biasa, sehingga menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Anda dapat dengan mudah menemukan sisig di kios makanan jalanan di seluruh Filipina. Terakhir, ada adobo yang wajib ada dalam daftar hidangan khas Filipina. Proses mengasinkan daging dalam kecap dan rempah-rempah adalah rahasia yang membuat adobo istimewa, menjamin setiap potongan daging menjadi empuk dan bercita rasa. Setelah dimasak, aroma saus yang dipadukan dengan rasa asam yang menyenangkan menciptakan pengalaman kuliner yang menggoda. Adobo sering dinikmati dengan nasi putih atau roti, menghasilkan makanan yang lezat dan mengenyangkan. Ada banyak hidangan terkenal lainnya di Filipina. Jika Anda ingin kami memberikan lebih banyak detail tentang hidangan-hidangan ini beserta alamat restoran untuk Anda nikmati, silakan tinggalkan komentar dengan nomor 3 dan kami akan menghubungi Anda. Nomor 2, biaya hidup di Filipina. Tinggal di Filipina bisa sangat ekonomis atau mewah tergantung pada gaya hidup Anda. Jika Anda menyewa apartemen satu kamar tidur di daerah yang terjangkau, harga mulai dari $180 hingga $300 per bulan. Namun, jika Anda ingin tinggal di pusat kota yang ramai seperti Manila atau Cebu, Anda mungkin akan membayar antara $400 dan $550 per bulan. Biaya utilitas seperti listrik, air, dan internet berkisar antara $60 hingga $100 per bulan, sementara makan di luar cukup terjangkau. Hanya $2 hingga $5 untuk makanan di restoran casual atau $10 hingga $15 untuk makanan di restoran menengah, $20 untuk pengalaman makan yang lebih upscale. Jika Anda berbelanja di pasar dan memasak di rumah, biaya belanja bulanan Anda akan sekitar $180 hingga $230. Untuk transportasi, menggunakan jeepney hanya memerlukan biaya 23 sen hingga 27 sen per perjalanan. Namun, jika Anda lebih memilih kenyamanan, taksi mulai dari 32 sen dan kemudian sekitar 14 sen per kilometer. Namun, kemacetan di Manila adalah pengalaman yang tidak ditujukan untuk orang yang tidak sabar. Biaya lainnya,
seperti keanggotaan gym sekitar $30 hingga $50 per bulan. Pemeriksaan gigi biaya sekitar $20 per kunjungan. Jika anda tahu cara mengatur anggaran dengan bijak, anda dapat hidup nyaman di Filipina dengan $570 hingga $1,000 per bulan, jumlah yang sangat wajar dibandingkan dengan banyak negara lain. Dengan biaya ini, apakah anda akan memilih untuk menetap di sini? Jika ya, pilih 1. Jika tidak, pilih 0. Silakan bagikan jawaban anda di kolom komentar. Dan jika anda ingin tahu lebih banyak tentang prosedur visa ke Filipina, silakan tinggalkan komentar dengan angka 9 dan kami akan memberikan informasi tersebut. Nomor 1, orang Filipina sangat ramah dan sopan. Orang Filipina sering digambarkan sebagai duta besar keramahan, selalu menyambut orang asing dengan senyuman cerah dan hati yang hangat. Mereka tidak hanya ramah, tetapi juga sangat sopan. Sering menggunakan kata-kata seperti po dan opo untuk menunjukkan penghormatan dalam percakapan. Penduduk setempat biasanya menyebut orang asing sebagai sir atau ma'am tanpa memandang usia. Sementara itu, anak-anak dan orang Filipina yang lebih muda saling memanggil kuyas, kakak laki-laki, atau ates, kakak perempuan, meskipun mereka tidak saling terkait. Pengunjung di Filipina akan disambut dengan senyuman ramah di setiap tempat yang mereka kunjungi. Wanita hamil, individu penyandang disabilitas dan lansia biasanya memiliki area dan bank khusus untuk membantu mereka menghindari keramaian. Menyampaikan rasa syukur dan penghargaan juga merupakan bagian penting dari budaya Filipina. Filipina tidak hanya ramah tetapi juga sangat sabar. Anda jarang melihat mereka berargumen dengan keras di jalan, bahkan ketika menunggu dalam antrian panjang, atau terjebak dalam kemacetan selama berjam-jam. Mereka bergerak maju sedikit demi sedikit tanpa membunyikan klakson atau marah, sambil tetap menjaga tingkat kontrol dan ketenangan yang luar biasa. Mungkin ini adalah rahasia kemampuan mereka untuk tetap ceria dan bersosialisasi. Kita baru saja menjelajahi 15 fakta menarik tentang Filipina bersama-sama. Mana yang paling menarik bagi anda? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan, suka dan membagikan video ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.